Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Nan Madol, sebuah kota kuno yang dicampakkan terletak di pantai timur Kepulauan Pohnpei, Federasi Mikronesia. Hingga pada tahun 1500 sebelum Masehi, kota ini adalah ibu kota dinasti Saudeleur. Kota batu raksasa ini terdiri dari serangkaian pulau kecil buatan dengan jaringan kanal yang silang menyilang, sehingga kerap disebut Venesianya Pasifik. Maksud dari kata Nan Madol adalah di antara ruang, artinya kota kuno dipisahkan oleh sebarisan kanal penghubung yang silang menyilang. Namanya yang paling awal adalah Sau Nanling, terumbu sungai. Ditilik dari ilmu pengetahuan saat ini, teknik konstruksi dari peradaban kuno itu sama seperti membangun piramida dan monumen megalitik lainnya. Kota kuno Nan Madol juga tidak semudah itu dirampungkan. Batu-batu itu beratnya mencapai di kisaran 50 hingga 50 ton, dengan jumlah yang sangat besar. Membutuhkan upaya keras dan keahlian baru bisa memindahkan mereka, batu raksasa, dan diangkut ke lokasi bangunan. Menurut legenda setempat, kota Nan Madol itu dibangun dengan sihir. Seorang penyihir hebat yang tinggal di barat laut kepulauan tersebut diundang untuk membantu mereka membangun kota kuno itu. Seiring dengan suara gaib yang berubah-ubah, sang penyihir dapat membuat batu-batu raksasa itu bagaikan burung terbang ke lokasi bangunan. Pada tahun 1995, Discovery Channel bermaksud membuat sebuah film dokumenter tentang kota Nan Madol. Kemudian dengan berbagai cara mencoba mengangkut sebuah batu seberat lebih dari 1 ton, tapi berakhir dengan kegagalan. Orang-orang harus terlebih dahulu membangun suatu struktur matriks khusus di dalam air. Sementara di ujung matriks terbentuk dari batuan basal dan dipenuhi dengan butiran karang, dan setiap bangunan dibangun dengan berdasarkan struktur matriks ini. Padahal di Nan Madol itu sendiri banyak terdapat pulau karang alami. Lagi pula mereka sepenuhnya dapat memanfaatkan pohon palem yang berada di pantai itu. Pada awal abad ke-20, Kepulauan Nan Madol dikendalikan oleh Jerman. Gubernur Victor Borg kala itu menyelinap ke makam yang tertutup, kemudian membuka peti mati Syekh kepala suku, dan menemukan kerangka berbentuk raksasa yang tidur abadi di sana itu sekitar 2 hingga 3 meter tingginya. Pagi keesokannya, tepatnya pada 30 April 1907 silam, di mana setelah badai hujan semalam berlalu, sang gubernur tiba-tiba tewas. Sementara dokter pendamping di kepulauan tersebut tidak dapat memastikan penyebab kematiannya. Sedangkan penduduk setempat meyakini bahwa itu adalah sebuah kutukan, ada sebuah kekuatan gaib melindungi si mati di atas kepulauan tersebut. Misteri yang belum terungkap oleh arkeolog menuju ke situs warisan budaya dunia Nan Madol. Federasi Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan berdaulat di Samudra Pasifik yang terdiri dari 4 negara bagian dari barat ke timur, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae yang tersebar di seluruh Samudra Pasifik Barat. Nan Madol adalah reruntuhan kota yang terletak di sebelah timur Pulau Pohnpei. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota dinasti Saudeleur hingga sekitar tahun 1628. Saat ini reruntuhan Nan Madol terletak di distrik Madolenim, Federasi Mikronesia. Kota ini terdiri dari serangkaian pulau buatan kecil yang terhubung oleh jaringan kanal. Reruntuhan ini beserta tembok batunya meliputi wilayah sepanjang 1,5 km, lebar 0,5 km dan terdiri dari sekitar 100 pulau buatan. Nan Madol adalah sebuah kota misterius yang kerap disebut sebagai mistis Atlantis oleh para arkeolog. Dibangun di terumbu lepas pantai Pulau Pohnpei, negara Federasi Mikronesia, misteri kota tua itu masih belum terpecahkan sampai hari ini. Tanpa pondasi tanah, manusia berhasil membangun kota itu di atas batu dan karang. Sejarahnya panjang dan memesona. Meski berukuran kecil, lokasi itu menyimpan banyak rahasia. Menurut pengujian karbon 14, Nan Madol dibangun sekitar 1200 Masehi, ketika itu adalah ibu kota dinasti Saudeleur. Nan Madol dikelilingi tembok raksasa yang diperkirakan tersusun dari 250 juta batu.
Struktur bangunan di sana pun dibangun dari batu-batu monolit seberat 5-50 ton yang kemungkinan besar didatangkan dari pulau-pulau di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya menyusun batu-batuan raksasa tersebut di tengah daratan buatan yang berlokasi di tengah laut? Para arkeolog mencoba merekonstruksi pembangunan bangunan batu tersebut dengan berbagai metode pengangkutan, tetapi semuanya gagal. Setiap metode yang dicoba hanya mampu memindahkan batu dengan berat tak lebih dari beberapa ton saja. Tentu saja ini tak bisa menjelaskan struktur-struktur yang terbuat dari batu utuh seberat puluhan ton. Misteri Nan Madol yang belum terpecahkan arkeolog. Pulau Berhantu adalah julukan bagi Pulau Nan Madol yang berada di kawasan Pohnpei, Mikronesia. Disebut berhantu karena di pulau ini ditemukan banyak reruntuhan bangunan namun tak ada yang terlihat menghuni. Dilansir dari The Independent, Nan Madol terbentuk lebih dari 100 tahun yang lalu. Pulau misterius ini berada sekitar 1.500 mil dari Australia dan 2.500 mil dari Los Angeles, California. Penduduk di pulau sekitarnya tidak ada yang berani berlama-lama berada di sana. Legenda seram pulau ini bahkan sampai ditulis dalam kisah karangan penulis horor H.P. Lovecraft. Misteri pulau ini sampai diungkap dalam serial dokumenter televisi What on Earth yang disiarkan oleh Science Channel. Mengapa seseorang memutuskan untuk membangun kota di tengah lautan luas? Kata Patrick Hunt, arkeolog yang diundang untuk berbicara dalam serial dokumenter itu. Mengapa harus di sini yang begitu jauh dari pemukiman penduduk? Tanyanya lagi sambil merasa keheranan melihat foto satelit penampakan Nan Madol. Hingga saat ini, belum ditemukan jawaban mengenai pendiri Pulau Nan Madol berikut tujuannya mendirikan pulau tersebut. Belum diketahui bagaimana cara mereka menyusun bebatuan karang besar di sini, bahkan cara mereka membangun bangunan. Penduduk lokal percaya pulau ini dibangun dengan kekuatan gaib. Kata salah satu arkeolog seperti yang dikutip dari Smithsonian. Menurut legenda, Nan Madol didirikan oleh dua raksasa penyihir sakti, yaitu Olisipa dan Olosopa yang datang dari Katau, sebuah negeri nun jauh dalam mitologi. Sepasang saudara kembar itu datang dengan berperahu. Mereka mencari tempat yang tepat untuk membangun sebuah altar pemujaan bagi Noh Nison Sau, sang dewa pertanian. Setelah mengalami kegagalan berkali-kali, akhirnya mereka berhasil membangun sebuah altar berkat bantuan seekor naga terbang. Kemudian mereka bermukim di sana hingga usai senja. Ketika Olisipa meninggal, Olosopa menikahi wanita penduduk setempat. Ia menjadi manusia Saudeleur pertama. Keturunannya menjadi penerus Olosopa sebagai penguasa. Tak diketahui apakah benar bangsa Saudeleur adalah raksasa. Konon pada abad terakhir kekuasaan Saudeleur, negara ini mengalami banyak kemunduran hingga akhirnya mendapat serangan dari Isokelekel. Ketika Saudeleur mengalami kekalahan, kota Nan Madol ditinggalkan oleh para penghuninya. Sekarang keberadaan mereka tinggal berupa legenda dengan menyisakan sedikit sekali bukti sejarah. Penduduk sekitar sendiri lebih suka menjauhi tempat ini karena takut dengan kutukan para penguasa Nan Madol jika berani mengusik ketenangan mereka. Karena itulah Nan Madol tidak banyak diketahui dunia. Padahal situs ini tak kalah megah dan unik jika dibandingkan dengan Pulau Ester dan Machu Picchu. Nan Madol merupakan salah satu situs yang dikaitkan dengan kebudayaan Lemuria dan Mu. Keduanya adalah benua dalam legenda yang konon hilang dari peradaban dunia. Tetapi sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Reruntuhan kota megah ini juga menginspirasi banyak penulis fiksi. Setidaknya ada 6 kisah fiksi dengan tema peradaban yang hilang menjadikan Nan Madol sebagai latar. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.